Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kaifiyatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tata cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ucapan Humran rahimahullah, da'a biwudu'in. Uthman meminta dibawakan wudu, yaitu air yang digunakan untuk berwudu, ya. Sering kita bahas wudu maknanya airnya. Kemudian ucapan Humran rahimahullah, fa ghusala kaffaihi 3 marrat. Maka Utsman mencuci atau membasuh telapak tangannya 3 kali. Ya. Kaf maknanya adalah telapak tangan dengan jari-jarinya. Itu makna dari al-kaf. Kemudian ucapan Humran, thumma madmado, kemudian berkumur, yaitu memutar-mutar air di mulutnya, di dalam mulutnya, atau menggerakkan air di mulutnya. Jadi airnya dimasukkan ke dalam mulut, kemudian diputar-putar atau digerak-gerakkan. Kemudian dimuntahkan. Ini adalah yang lebih utama. Karena sebagian orang setelah berkumur-kumur bukan dimuntahkan, tapi ditelan. Tapi disebut juga sebagai berkumur-kumur. Disebut juga sebagai berkumur-kumur. Jadi berasal dari kata, ya, madmadtu al-ma'a fi fami. Ya, madmadtu al-ma'a fi fami. Aku menggerak-gerakkan air di mulutku. Maknanya gitu, ya. Haraktuhu bil idarah fihi. Dimasukkan ke dalam mulut, digerak-gerakkan. Jadi berasal dari ungkapan tamad madatil hayyah fi juhriha. Maknanya taharrakat. Jadi ular madmado di sarangnya. Jadi bergerak-gerak di sarangnya ular tersebut. Jadi hayyah maknanya adalah ular. Tapi hayyah maknanya bisa wanita yang hidup. Maka ada ungkapan di dalam ya guyonan Arab gitu. Jadi bahasa Arab itu curang kepada wanita dalam beberapa kata. Ya, curang kepada wanita dalam beberapa kata. Seorang laki-laki yang bertugas sebagai hakim disebutnya apa? Qadin atau al-qadi, ya kan? Hakim laki-laki berarti qadin, ya, atau al-qadi. Berarti hakim perempuan apa? Qadiyah. Tetapi qadiyah memiliki makna lain. Maknanya adalah kebinasaan. Nah, ini udah curang satu. Ya. Qadiyah maknanya adalah kebinasaan. Ya laitaha kanatil qadiyah ma ahna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Di dalam surat apa itu? Hah? Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Surat Al-Haqqah. Ya, surat Al-Haqqah. Jadi qadiyah maknanya adalah hakim perempuan, tapi bisa maknanya kebinasaan. Laki-laki yang masih hidup disebut hayyun. Hayyun, ya. Wanita yang masih hidup apa?
hayyah. Tapi hayyah maknanya bisa ular. Ini tadi ya, tamat madatil hayyah. Ularnya bergerak-gerak fi juhriha, di lubangnya. Apalagi contohnya? Curang lainnya. Banyak. Jadi maknanya berserikat. Dalam surat Al-Qari'ah apa? Wa ummuhu hawiyah. Wa ummuhu hawiyah. Narun hamiyah. Itu di dalam bahasa Arab mempunyai dua makna, ya. Kalau seorang laki-laki yang mempunyai hobi disebutnya hawin, seperti tadi qadin, ya, disebutnya hawin, orang yang punya hobi. Berarti kalau perempuan apa? Hawiyah, ya, perempuan yang punya hobi. Tapi hawiyah mananya apa? Neraka yang menyala, narun. Iya, maknanya adalah neraka. Jadi binasa semua maknanya ini. Dan banyak lagi contohnya. Ini guyonan orang Arab, ya. Bahasa Arab curang kepada wanita dalam beberapa kata, ya, yang berserikat, ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi madmadho ini berasal dari ungkapan tamadmadatil hayyah fi juhriha, ay taharrakat. Ya, ular itu bergerak-gerak di sarangnya. Kemudian wastan syaqaq, ya. Wastan syaqaq, istinsyaq. Maknanya adalah menghirup air atau menarik air dengan menggunakan nafas sampai ke ini pangkal, ya, dalam pangkalnya, sampai pangkal hidung. Itu namanya istinsyaq. Maka istinsyaq ini dianjurkan dengan sungguh-sungguh dihirup benar-benar. Ya. Kemudian wastanthar, istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Ya. Maka tidak didapati di dalam jalur-jalur di sahihain, di dalam riwayat yang kita bawakan, ya, berkaitan dengan berkumur, kemudian istinsyaq, kemudian istinthar. Pada riwayat yang kita bawakan, jalur yang dibawakan ini di dalam kitab Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan adanya bilangan. Kalau mencuci telapak tangan 3 kali disebutkan, tetapi ketika disebutkan berkumur, kemudian istinsyaq, kemudian istinthar, di sini tidak disebutkan berapa kalinya, ya. Jadi penyebutan secara mutlak saja. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Berapa kali berkumurnya tidak disebutkan. Akan tetapi terdapat riwayat yang menunjukkan hal tersebut, yaitu 3 kali. Yaitu dari riwayat Abu Daud, ya, hadis riwayat Abu Daud dari 2 jalur. Dari hadisnya Utsman ini. Hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Itu menyebutkan jumlah bilangannya, berapa kali berkumur, berapa kali istinsyaq, berapa kali istinthar. Ini riwayat Abu Daud, ada 2 jalur. Ini dari Utsman. Adapun dari riwayat yang lain, yaitu dari sahabat Abu Hurairah dan Ali radhiyallahu anhuma, nanti akan datang penyebutannya, ya. Pembahasannya akan datang insyaallah taala. Jadi kalau di hadis ini memang tidak disebutkan jumlah berkumur, istinsyaq maupun istinthar, tapi di hadis lain disebutkan. Karena ini adalah hadis yang paling lengkap di dalam sifat wudu, paling sempurna, tapi penjelasannya global. Kan tidak diketahui di sini bagaimana cara berkumurnya, bagaimana cara mengusap kepala, nggak diterangkan. Cuma ada semua, ya.
Yang menjadikan wudhu itu sempurna itu ada semua. Bahkan ada tambahannya yang tidak dibawakan oleh Al-Hafidz, yaitu sholat 2 rakaat setelah berwudhu, tidak dibawakan. Kemudian ucapan Humran, thumma ghasala wajhahu, ya, wajah. Kemudian Utsman mencuci atau membasuh wajahnya, ya. Wajah ini diambil dari kata muwajahah, yang berhadap-hadapan. Jadi fungsinya adalah untuk berhadapan. Maka wajah maknanya di depan. Wajah maknanya di depan, wajah kitab, bagian depan kitab. Ya. Wajah syair di depan. Wajah di sini batasannya itu ada batasan yang secara ijma. Itu batasannya itu ada. Karena wajah ini batasannya ini diterangkan oleh Nabi SAW, tidak diterangkan. Maka secara lughah, kebiasaan, yang dimaksud wajah dan dikenal adalah bagian wajah itu apa? Itu dikenal, itu bagian depan. Dari batas tumbuhnya rambut, tentu yang normal, bukan yang botak, ya. Ya taruhlah dari ujung kening. Ya kalau botak berarti kan ya ke belakang otomatis, itu bukan wajah. Ya. Ini dari ujung kening sini. Ini dari ujung kening sampai dagu. Nah, ini yang disepakati. Ini berarti memanjang. Memanjang istilahnya apa ini? Vertikal gitu ya? Ya, vertikal lah. Kalau salah dibenarkan. Vertikal ini. Kalau menyamping, horizontal. Dari batas telinga ke telinga. Ini disepakati itu wajah. Nanti khilafnya apakah bagian antara rambut yang tumbuh di depan telinga yang putih-putih ini apakah ikut wajah? Kan ikut di batas telinga juga. Apakah belakang telinga ikut wajah? Nah, itu khilafnya. Tapi kita bahas yang ittifaq dulu. Untuk mudahnya, namanya wajah berarti dari batas tumbuhnya rambut atau ujung kening sampai dagu. Kemudian dari telinga sampai telinga. Itu mudahnya. Adapun untuk amannya, ya cuci aja segini semuanya, aman. Kemudian jenggot yang panjang sampai ke bawah itu juga disebut sebagai wajah. Maka harus dikenakan air ketika wudu. Hanya saja jenggot yang berhadapan itu bagian depan, dalam atau belakang. Bagian depan, maka yang wajib di sela-sela bagian depannya saja yang berhadapan. Itu. Berarti kalau jenggotnya dipotong, wajahnya bukan dari jenggot, jadi dagu. Itu kalau jenggotnya panjang, maka wajib di sela-sela bagian luarnya saja, ya, bagian luarnya saja. Jadi nggak wajib gini semuanya, kecuali jenggotnya tipis, ya, berapa biji baru, ya, berapa lembar maksudnya berapa helai baru semuanya. Tapi kalau jenggotnya tebal, cukup bagian luarnya saja. Nanti ada pembahasan hadisnya khusus tentang menyela-nyela jenggot. Jadi hadisnya secara global sifat yang paling sempurna, tapi secara global. Nanti di hadis berikutnya pelengkap, menjelaskan apa yang global, dirinci. Khusus kepala, apakah kepala masuk bagian telinga, apakah bagian dari kepala, atau anggota badan tersendiri, apakah mengusapnya digabungkan atau mengusap sendiri-sendiri. Nanti ada hadisnya yang datang. Nah, kita terangkan sifat wudunya secara global dulu. Jadi kalau sekarang belum dibawakan semua, insya Allah pada pertemuan yang akan datang hadisnya, ya, per bagian, ya. Antara ada bagian kepala, ada bagian kaki, ada bagian telinga, itu ada khusus hadisnya. Nanti di situ ada hadis mahfud, ada hadis syadz. Nah, itu nanti seru bahasanya insya Allah. Jadi wajah tadi berasal dari kata muwajahah, yang berhadap-hadapan, digunakan untuk menghadap. Berarti pinggir ini bukan wajah berarti. Kan kita tidak menghadap dengan bagian pinggir, bagian depan. Iya. Ya, arah depan itu wajah. Sama shoulder. Shoulder bisa berarti bagian depan, bisa berarti bagian dada. Nah, seperti itu. Kalau dikatakan, misalkan mensohikan hadis Rasulullah SAW meletakkan tangannya di shoulder,
Bisa mempunyai dua kemungkinan, meletakkan di dada atau di depan. Yang penting di depan, mau di atas pusar kayak di bawah pusar, yang penting di depan, bukan di pinggir, kan itu. Bukan di samping. Itu sodor secara lugha. Ya makruh itu, cemburu lama. Iya, membaca kitab harus dengan penjelasan, ya. Tidak boleh membaca kitab sendiri. Nanti banyak kesalahpahaman. Jadi kitab itu kan fungsinya sebagai ya sekadar referensi aja untuk memudahkan. Adapun prakteknya harus belajar dengan guru, melihat ataupun mendengar secara langsung penjelasannya. Karena kalau memahami sendiri, meskipun betul dalilnya, ungkapannya betul, sesuai memang ungkapannya, lafaznya betul, dalilnya betul, tetapi maksudnya kadang salah. Ya, yang dimaunya salah. Iya. Misalkan Rasulullah SAW terkadang bertakbir ya di awal gerakan dan di akhir gerakan. Misalkan gitu. Itu ungkapannya memang benar, tapi ternyata apa? Sebelum bergerak dia udah bertakbir baru bergerak. Itu kan keliru pemahamannya. Maksudnya boleh sampai mengenai rukun berikutnya atau mendekati rukun berikutnya. Sebelumnya berarti mendekati. Setelahnya berarti setelah persamaan dengan rukun, tetapi didahului sebelum rukun. Ini contohnya seperti itu. Misalkan bertakbiratul ihram, boleh mengangkat tangan sebelum takbir atau setelah takbir atau bersamaan dengan takbir. Itu ada beberapa kesalahpahaman. Insya Allah dibahas di bab sifat sholat. Ya. Jadi wajah ini adalah diambil dari kata muwajahah yang berhadap-hadapan. Bagi bagian depan berarti. Ya. Jadi batasnya tadi mudahnya seperti itu. Ini batas yang disepakati, tidak ada perselisihan. Kalau tadi yang disebutkan bagian tumbuh rambut atau bagian kening, ujung kening sampai dagu, kemudian antara telinga dengan telinga itu wajah. Yang diperselisihkan adalah antara rambut yang di depan telinga dengan telinga kan ada putih ini, bayat ini. Ini wajah atau bukan? Itu baru diperselisihkan. Tapi kalau yang tadi yang disepakati, ya bagian depannya. Kemudian ucapan Humron yang menghikayatkan wudunya Utsman, ilal mirfaq. Ila maknanya apa? Sampai kan? Ila sampai, bukan illa. Allah illa kecuali. Ila. Ilal mirfaq. Ini boleh dua bacaan, mirfaq atau marfiq. Ilal mirfaqain atau ilal marfiqain. Itu boleh dua-duanya. Tetapi kalimat atau huruf ila, ya, ila ini sampai atau sehingga atau ke, itu disebut sebagai huruf lil ghoyah. Ghoyah maknanya adalah ujung atau tujuan. Ujung atau tujuan. Saya naik sepeda sampai Bintaro. Goyahnya berarti sampai Bintaro. Ya, tujuannya berarti sampai Bintaro. Ya, dari Ciputat sampai ke Bintaro. Itu naik sepeda. Nah, di dalam bahasa Arab, terkadang tujuan itu masuk dalam bagian sebelumnya, atau terkadang hanya sebagai batas. Jadi sampai Bintaro benar-benar memasuki Bintaro, atau sampai batas Bintaro doang, tapi nggak masuk ke Bintaro, cuma sampai Bintaro. Ya. Pelajaran dimulai dari jam 1 sampai jam 4. Berarti setelah jam 4 berhenti atau dilanjutkan? Secara kebiasaan dilanjutkan atau berhenti? Berhenti. Berarti masuk nggak itu sampainya di sini? Jam 4-nya masuk nggak? Nggak masuk, batasnya doang. Nah, seperti itu. Nah, di antara dalilnya adalah berpuasa. Tsumma atimmus syiyam ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Apakah puasanya berakhir sebelum malam atau sampai malam, atau masuk ke malam tetap dianggap sebagai puasa? Kan sempurnakanlah. Tsumma, kemudian atimmus syiyam ilal lail.
Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Jadi puasanya sempurna sampai malam, atau malam itu sebagai batas, tapi nggak masuk di dalam perintah berpuasa. Yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, batasnya. Jadi kalau sudah malam ya udah sempurna. Nah, ini ila pakainya. Nah, kalau dikatakan seperti itu, kemudian Utsman mencuci lengannya atau tangannya sampai ke siku. Nah, sampai ke siku, siku masuk enggak? Atau cuma di batasnya doang? Ini siku. Siku kan tulang yang yang menonjol ini, ya, disebut sebagai mirfak, ya, karena fungsinya adalah membantu untuk bersandar, kan gitu. Berarti kalau sampai sini doang, ini tulang ini nggak wajib dicuci dong, sampai sini doang. Berarti menggunakan syawahidnya tsumma atimmus syiyam ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam udah nggak puasa lagi, ya, waktunya berbuka. Maka ketika ila itu dimutlakan, mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan masuk, kemungkinan sebagai batas saja. Kecuali ada qarinah, ya, indikasi yang menunjukkan apakah itu masuk atau enggak. Nah, di situ kita fokusnya bukan ke ilahnya jadinya, tetapi ke qarinah, indikasi yang lainnya. Kalau puasa di sini tentu tidak masuk malamnya. Bahkan qarinah menunjukkan adalah harus bersegera berbuka. Karena Nabi mengatakan, ya, senantiasa umatku berada di dalam fitrah selama mereka mengakhirkan waktu sahur dan menyegerakan berbuka. Kemudian Nabi mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan waktu sahur, kemudian menyegerakan berbuka, dan kami diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Berarti di sini ada perintah yang menunjukkan ketika malam justru dibenci, ya, karena kebiasaan Syiah itu berbukanya nanti, udah adzan maghrib nanti nunggu mendekati atau masuk waktu Isya baru berbuka, ya. Ini kebiasaan Syiah, ya, Rafidhah. Berarti ila ini tidak bisa dimaknai sendirian, harus ada qarinah, ya, indikasi yang menunjukkan masuk atau enggak. Ternyata hadis-hadis yang datang menunjukkan bahwasanya siku itu adalah masuk dalam perintah untuk dibasuh. Memang ayatnya bunyinya secara global, ya. Ayatnya bunyinya secara global, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku, sampai ke siku. Sampai ke siku. Batasnya atau memang masuk, ya, perintah untuk dicuci, ya, dinamakan mirfaq karena dikatakan yurtafaqu bihi fil ittiqa'i wa nahwihi ay yusta'anu bihi. Ya, mirfaq disebut sebagai mirfaq karena fungsinya adalah dia membantu seseorang untuk bisa bersender seperti ini. Berarti ada qarinah, ya, menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk mencuci lengan sampai ke siku. Di antaranya sebuah riwayat, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam riwayat tersebut annahu tawaddaa fa ghusala wajhahu. Bahwasanya Abu Hurairah beliau berwudu, ya, maka beliau pun mencuci atau membasuh wajahnya. Kemudian fa asbaghal wudu'a, beliau membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, wudunya diperbagus. Kemudian thumma ghasala yadahul yumna hatta asyra'a fil adud. Kemudian beliau mencuci bagian tangan kanannya, ya, mencuci tangan kanannya sampai ke, bukan hanya ke siku, bahkan ke ini apa ini namanya ini? Lengan lah, ya. Atas siku apa namanya? Ya, pangkal lengan ini sampai ke sini. Berarti malah melewati sikunya.
ya. Kemudian tangannya yang kiri juga sampai melewati, ya apa sih sebutannya sih ya? Bahasa Indonesianya apa nih sih? Susah nih. Pangkal lengan gitu ya. Ini lengan. Ini lengan kan? Ini siku. Ya pokoknya inilah. Apa sih namanya? Ya ada bahasanya tentunya. Kalau bahasa Arabnya gampang nih, adut ini bahasa Arabnya. Coba bahasa Indonesianya apa nih? Ya, ya pangkal lengan aja lah ya, gampang ya. Apa sih? Atau otot nih? Ya, itu harus ada bahasa Indonesianya ini. Ini bahasa. Ya udah lengan atas gitu aja lah. Ya. Lengan atas ya berarti ya. Nah, Abu Hurairah ketika berwudu bukan hanya batas siku, tapi sampai lengan atasnya. Itu dilebihin Abu Hurairah, tapi ini ijtihad beliau, ya. Kemudian apabila beliau mencuci kakinya, bukan hanya sebatas mata kaki, tapi sampai ke betisnya, yang kanan maupun yang kiri. Kemudian beliau mengatakan seperti ini, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Ya. Tetapi di sini melewatinya hanya hampir mencapai lengan, bukan benar-benar dipanjangkan. Ini yang dilihat oleh oleh Abu Hurairah, ya, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh Abu Hurairah. Adapun kalau Abu Hurairah memang sengaja memanjangkan, itu ijtihad beliau. Barang siapa ingin dipanjangkan cahayanya, maka hendaknya dia melakukannya, yaitu memperbanyak cucian. Itu ijtihad beliau. Tetapi ini yang tadi dipraktekkan oleh Abu Hurairah, beginilah aku melihat Rasulullah SAW. Jadi melewati sikunya sampai hampir ke lengan atas. Demikian juga melewati mata kakinya sampai hampir ke betis. Adapun perbuatan beliau memang dipanjangkan beneran ke betis sama dipanjangkan ke lengan atas. Tapi ini sebagai dalil riwayat yang masih global tadi tidak diterangkan, ila itu menunjukkan tujuan atau batasan atau masuk di dalam rangkaian yang diperintahkan untuk dicuci. Ternyata riwayat Muslim ini sebagai penjelas riwayat yang masih global. Jadi masuk. Ya. Jadi masuk. Kemudian makna ila di sini, ila kan sampai, ya, sampai ke siku. Berarti kalau sampai dari ujung jari ke sikunya, seperti ini berarti nyucinya. Ini ada keran misalkan. Ya kalaupun bukan keran misalkan diciduk, seperti ini berarti. Seperti ini. Atau bebas, yang penting ini masuk. Ini yang mana ini? Makna ila di sini adalah ma'a, serta. Jadi wa aidiakum ilal marafiq, dan cucilah tangan kalian beserta sikunya. Mananya beserta? Namanya beserta, mau dibalik ya nyucinya atau tidak dibalik sama aja. Yang penting ini ikut dicuci. Ya. Jadi riwayatnya yang menunjukkan ma itu apa? Kan harus ada dalilnya. Riwayatnya tidak tegas, cara berwudunya adalah dimulai dari ujung jari kemudian berakhir pada siku. Tidak menunjukkan tegas seperti itu. Tetapi baik hadis maupun ayat, ya, firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini syawahidnya, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Ya. Ini ijma para ulama, wajibnya membasuh wajah dan lengan. Ya. Hanya saja makna ilal marafiq, sampai ke siku, apakah maknanya adalah sebagaimana yang ditunjukkan, yaitu menuju,
Itu dari ujung jari menuju siku, atau maknanya adalah ma'a, serta. Jadi diterjemahkan, dan tangan kalian beserta sikunya. Maka yang lebih tepat adalah beserta sikunya. Jadi tidak harus seperti ini mencucinya. Wudu nggak harus seperti ini. Boleh seperti ini. Yang penting sikunya kena. Ya. Di antara dalilnya adalah, dalil yang menunjukkan ila maknanya ma'a adalah wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kalian memakan harta mereka, yaitu anak yatim, ila amwalikum. Ila di sini maknanya, Mak, bersama. Jangan makan harta anak yatim, jangan pula digabungkan dengan harta kalian. Jadi jangan menggabungkan harta anak yatim dan harta kalian kemudian kalian makan. Itu dilarang. Ya. Jadi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan makan harta mereka beserta harta kalian. Terjemahannya gitu. Ila di sini maknanya ma'a. Ya. Ila di sini maknanya adalah ma'a, beserta. Jangan makan harta mereka beserta harta kalian. Kemudian di dalam firman Allah Ta'ala yang lain di dalam surat Hud, ya, ayat ke-52, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah menambahkan bagi kalian kekuatan, ya, bersama kekuatan kalian. Satu kekuatan bersama kekuatan kalian. Jadi ma'a kuwatikum, ila kuwatikum maknanya ma'a kuwatikum. Ya. Ini adalah ya berkaitan dengan ila. Berarti di sini ila maknanya adalah ma'a. Ini kalau melihat dari sisi bahasa lughah. Kalau dari sisi kaidah, kan ada kaidah. Ya, kaidah fikih. Tapi kaidah ya turunan. Ya kaidah di dalam kaidah di dalam usul fiqh, ya. Anna ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan hal itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Sekarang ya, mencuci lengan sampai ke siku itu kan wajib, ya kan? Seandainya tidak dicuci sampai sikunya, sampai tulang yang menonjol ini, itu ada kemungkinan belum sampai kepada siku. Tapi kalau kita mencuci sampai siku, sudah pasti sampai ke tujuan. Tujuan sampai ke siku adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut wajib. Ya. Wajibnya sampai ke siku. Tetapi kalau kita mencuci tulang yang menonjolnya, otomatis telah mencuci bagian batas siku tersebut. Jadi itu menunjukkan bahwasanya siku tersebut wajib untuk dicuci. Ini dari kaidah. Ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, suatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contohnya apa lagi selain ini? Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contohnya apa? Contohnya belajar bahasa Arab. Nah, gitu kan. Wajib bagi orang yang ingin mempelajari ilmu syar'i secara mendalam, kan tidak sempurna kalau tidak menguasai bahasa Arab. Maka sesuatu itu menjadi wajib apanya? Ya ilmunya, perangkatnya. Ya, perangkat istihad apa? Ilmu lughahnya, kemudian usulnya, kemudian hadisnya. Berarti mempelajari 3 perkara ini wajib bagi yang ingin terjun mendalami dunia ijtihad. Ya, bukan harus menjadi mujtahid, memahami ya perkataan para mujtahid. Berarti wajib mempelajari hal ini. Berarti mafhumnya kalau tidak mempelajari hal ini, boleh nggak ikut terjun ke dunia ijtihad? Ya tidak boleh. Kan gitu. Iya. Sesat menyesatkan nanti bahaya.
Hmm. Ya, ini adalah ya berkaitan dengan mencuci lengan sampai pergelangan, sampai pergelangan, sampai siku. Ya, itu wajib. Dalil-dalil menunjukkan hal tersebut. Ya, jadi ila maknanya di dalam bahasa Arab bisa mempunyai dua kemungkinan. Bisa bermakna tujuan atau batas, bisa bermakna ya masuk di dalam sesuatu yang disebutkan sebelumnya, ya. Kemudian ucapan humron thumma masaha bi ra'sihi, kemudian menyapu atau mengusap kepalanya. Ya. Yang dimaksud di sini adalah mengusap dengan air, ya bukan sekedar mengusap saja, harus ada airnya, tetapi tidak mengalir. Jadi tangannya, telapak tangannya dibasahi. Ya, mengambil air sampai basah, kemudian ditempelkan, kemudian diusapkan. Itu makna dari mengusap. Di sini birosihi. Ini bi huruf jar di sini sebagian mengatakan li tab'id, menunjukkan sebagian. Nanti ada khilaf para ulama, tapi nggak dibahas di sini dulu. Itu nanti datang pembahasannya khusus, pembahasan tentang mengusap kepala. Ini kita membahas faidah hadisnya dulu. Insya Allah nanti akan ketemu pembahasan bagaimana cara mengusap kepala. Apakah seperti ini doang atau harus diputarkan, ya. Jadi gara-gara huruf ba, para ulama berbeda pendapat. Padahal dalilnya jelas, ayat Al-Qur'an, ya. Sama hadis. Kalau sini hadis, Al-Qur'an juga sama, ya, biruusikum, biruusikum. Kalau di sini kan tsumma masaha bi ra'sihi, yang jelas ada huruf ba. Apakah ba menunjukkan al-isti'ab atau ilsaq, yang menunjukkan keseluruhan atau sesuatu yang menempel? Jadi banyak fungsinya adalah tempelkan tangan kemudian putarkan atau jalankan, atau ba menunjukkan tabaid. Ya. Ini para ulama berbeda pendapat, ya. Belum kita bahas insyaallah. Pada ya hadis yang akan datang kita bahas tentang bagaimana cara mengusap kepala. Tapi intinya kepala itu bukan dicuci. Kepala itu bukan dicuci, tapi diusap, ya. Di sini mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Kalau orang botak bagaimana? Ya kan? Ya harus diusap juga. Kan seperti itu. Iya. Jadi rambut ketika menempel di kepala itu dihukumi sebagai kepala. Kalau dicukur, misalkan dibikin ya nggak gundul, memang cepak, kan berkurang rambutnya. Jadi bagian kepala juga berkurang. Sebagaimana bagian wajah. Jenggotnya kalau belum dikerok, ya otomatis ikut bagian wajah. Tapi kalau dipotong atau ditipiskan, yang tadinya berapa senti, misalkan tadinya 15 senti jenggotnya, dipotong jadi 5 senti, ya jadi berkurang, bagian wajahnya jadi 5 senti. Begitu juga rambut. Kemudian ketika telah berwudu, ya telah berwudu, ini sebenarnya di masail bukan di fawaid, tapi nggak apa-apa sedikit. Orang telah berwudu, telah sempurna berwudu, berarti dalam kondisi thaharah. Sedangkan di antara rukun wudu kan tadi apa? Mengusap kepala. Tapi yang diusap apa di situ? Rambutnya. Kan nggak mungkin rambutnya tebal soalnya kan. Kemudian setelah itu potong rambut. Ini gimana? Batal nggak wudunya? Kepalanya berkurang tadi yang diusap. Bisa saja kan? Batal nggak? Nggak batal, ya kan? Nggak batal seperti itu. Nah ini makanya menunjukkan wudu itu ta'abbud. Ya, akal tidak bisa mencerna. Kalau dia udah memerintahkan, udah mengusap kepalanya, udah mau dipotong rambutnya ya tetap masih suci kan gitu. Kalau misalkan rambut tadi adalah bagian kepala, ketika dipotong hilang kepalanya, berarti bagaimana? Ya, jadi tidak batal, tapi nanti di masail. Ini faedah hadis dulu. Kemudian ya ucapan beliau ilal ka'bain. Ini juga sama, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki.
Berarti maknanya apa? Dari pembahasan ila. Ma'a beserta kedua mata kaki. Seandainya ila tadi maknanya adalah sesuatu ya, maknanya adalah ila menuju, maknanya adalah menuju bukan beserta, berarti mencuci kaki bagaimana? Hah? Ya misalkan mencuci kaki dikatakan ilal ka'baini, maknanya adalah menuju, berarti nyucinya bagaimana? Sebagai mencuci lengan dari ujung ke ujung, berarti kakinya dicuci dulu bagian mana dulu? Hah? Bagian bawahnya dulu kan? Tetapi kalau maknanya ma'a ya bebas, yang penting mata kakinya terkena kan gitu. Berarti maknanya adalah ilal ka'baini beserta kedua mata kakinya dikenakan. Jadi mau dari atas pun tidak masalah, nggak harus dari bawah dulu. Telapak kaki baru menuju ke mata kakinya. Boleh dari mata kaki baru menuju ke ujung jari ataupun menuju ke telapak kaki. Ya, ini sebagai penguat. Ini yang disebut sebagai ka'bun. Ya, musananya menjadi ka'bain, adalah tulang yang menonjol ini, atau disebutnya mata kaki. Nanti Syiah beda lagi. Ka'bun bukan ini, tapi tulang depan yang menonjol. Itu Syiah. Syiah itu tidak mencuci. Tidak mencuci kaki, tapi mengusap kaki. Kakinya diusap kalau Syiah. Ya. Kakinya diusap. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ada dua qiraah. Mana qiraah yang diriwayatkan dari Hafiz kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Terus apa lagi lanjutannya? Wamsahu biruusikum. Berarti kasroh nih. Perhatikan. Wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian. Wa, nah ada wanya dan. Wa julikum atau julakum? Wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti kembali ke yang depan. Yang dua yang depan apa? Fathah, berarti apa? Kakinya dicuci. Tetapi kalau diatofkan ya sehingga menjadi atau digandengkan sehingga menjadi kasroh, wamsahu biruusikum wa arjulikum. Kasroh berarti. Boleh nggak qiraah seperti itu? Ini qiraah sab'iyah ada, di dalam qiraah ada. Bukan ngarang, ada. Menggunakan kasroh berarti maknanya apa? Penggandengannya berkaitan dengan dengan diusap. Berarti kaki itu diusap. Ya. Bisa nggak diamalkan dengan menggunakan qiraah kasroh? Bisa, ya kan? Kan kita ada mengusap khuf, ya gitu. Nah, itu dipakai ketika mengusap khuf. Kalau normalnya wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kaki kalian berserta mata kaki. Wa arjulikum ilal ka'bain kalau pakai khuf, kayak gitu. Ya, kalau pakai khuf kan diusap, nggak dicuci khufnya. Tetapi Syiah memang diusap walaupun tidak pakai khuf. Karena Syiah mengingkari mengusap khuf. Nanti ada pembahasan. Setelah selesai pembahasan wudu, baru pembahasan mengusap khuf. Ini mengusap khuf ini pembahasan fikih atau pembahasan apa? Enggak, mengusap khuf, menyapu kaos kaki dari kulit, itu pembahasan fikih atau pembahasan apa? Iya, pembahasan fikih jelas lah kan. Wudu memang bukan fikih. Itu pembahasan fikih. Tetapi mengusap khuf itu dimasukkan oleh ulama ahli akidah sebagai bagian dari akidah. Di antara Imam At-Tahawi. Dan kami Ahlussunnah wal Jamaah meyakini disyariatkannya mengusap khuf. Padahal pembahasan fikih. Kenapa dimasukkan ke dalam kitab akidah? Karena ini menyelisihi fikihnya Syiah. Syiah mengingkari mengusap khuf. Maka kami Ahlussunnah menetapkan adanya
ya syariat mengusap di atas khuf. Maka Al-Imam At-Tahawi, ya Al-Imam At-Tahawi Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi dalam Al-Aqidah Al-Aqidah apa? At-Tahawiyah, ya Al-Aqidah At-Tahawiyah membawakan ya permasalahan ini. Kami meyakini ya disyariatkannya mengusap di atas khuf. Imam Ahmad bin Hambal tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan tentang disyariatkannya mengusap di atas khuf. Imam Ahmad bin Hambal, hadisnya lebih dari 25 sahabat atau 30 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ini mutawatir ini. Syiah mengingkari. Maka dua qiraah ini kita pakai ya. Kalau menggunakan qiraah Fathah tadi adalah dalam kondisi normal, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum. Normal. Wamsahu biruusikum wa arjulikum ketika memakai khuf. Ya. Ini adalah ya berkaitan dengan huruf ba, ya tadi, kemudian berkaitan dengan huruf ila. Ba maknanya sebagian, bisa maknanya adalah isti'ab, keseluruhan. Ila bisa bermakna ma'a, beserta. Kemudian ucapan Nabi SAW ya yang dinukil oleh Utsman radhiyallahu anhu, atau ucapan Utsman yang dinukil oleh Humran, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini, nahwa wudu'i hadza. Ya, nahwa maknanya bisa seperti, jadi menunjukkan penyerupaan. Ya. Nahwu, nahwa, nahwi. Itu kan ada ilmu apa? Ilmu nahwu, ilmu tata bahasa. Itu berasal dari kata ini. Nahwa bisa artinya menuju. Muhammad nahwa Khalid. Muhammad menuju ke Khalid. Nahwu, nahwa, nahwi itu bisa bermakna seperti. Muhammad nahwa Khalid. Yang tadi menuju ke Khalid, jalan ke sini menuju ke Khalid. Yang kedua maknanya seperti. Jadi karakternya seperti Khalid. Tapi nahwu di sini bisa bermakna ilmu yang membahas tentang tata bahasa. Nahwu semua, tapi sini nggak ada kecurangan terhadap wanita ya. Di sini nahwa wudu'i hada. Berarti ini menunjukkan apa? Penyerupaan. Ya. Aku melihat Rasulullah berwudu seperti atau sebagaimana yang aku lakukan. Ya. Tapi dengan kalimat nahwa, bukan kalimat mithla. Nanti ada riwayat lain. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Riqaq, ya, kitab Riqaq, man tawaddaa mithla hadzal wudu, barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, atau riwayat Muslim, man tawaddaa mithla wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu semisal wuduku ini. Berarti pakainya misal. Tetapi di sini rawinya merubah redaksinya dari mithla menjadi nahwa. Ya. Ini adalah dari rawinya, walaupun maknanya sama. Misla dengan nahwa itu maknanya sama, seperti. Cuma kalau menggunakan lafaz misla, ia benar-benar persis. Sedangkan tidak mungkin ada orang yang bisa meniru persis, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal mendekati. Maka sebagai adab digubah lafaz misla ini ya menjadi lafaz nahwa. Jadi sepertinya hanya sekedar mirip, bukan persis banget. Ya, kalau mislu kan persis. Makanya di dalam ayat disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya, dengan Allah tabaraka taala. Laisa kamitslihi syai'un. Maka mithal
adalah suatu penyerupaan yang benar-benar persis, maka diganti dengan lafaz. Sebagaimana? Ya kurang lebih seperti ini butuhnya. Walaupun nggak mungkin sama persis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimutlakan ya misliyah di sini secara majas atau kiasan. Seperti Rasulullah dalam arti kiasan, nggak mungkin bisa persis butuhnya sebagaimana wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini adalah ya pembahasan per ya kata. Adapun di dalam hadis ini ya terdapat fadilatu Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Keutamaan Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Wa hirsuhu ala ta'limil ilm, ya. Wa hirsuhu ala ta'limil ilmi. Semangat beliau di dalam mengajarkan ilmu. Nasyran lis sunnah, dalam rangka menyebarkan sunnah. Kan ini wudu yang paling sempurna, yang diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nushan lil ummah, dalam rangka nasihat kepada ummah. Karena wajib saling menasihati, ya. Ad-dinu an nasihah, agama adalah nasihat. Dan saling menasihati itu sangat dianjurkan. Dan termasuk di antara tanda seorang itu orang yang beruntung, tidak rugi, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam atau sebagaimana kandungan surat Al-Asr, ya. Wal 'asr. Wow di sini wow sumpah. Wal 'asri, kasrah setelahnya. Demi maknanya. Jadi wow di dalam Al-Qur'an banyak. Ya, wow saja menjadi satu buku. Ya, makna wow di dalam Al-Qur'an. Baru huruf wow-nya, belum huruf alif sampai ya. Ya. Makna wow di dalam Al-Qur'an. Ada wow sebagai sumpah, ada wow sebagai hal keadaan. Ya. Ja'a Muhammadun wa huwa ala rahilatihi. Muhammad datang dalam keadaan mengendarai kendaraannya. Wow di sini wow hal. Ya. Ja'a Muhammadun wa Khalid. Wow ma'iyah kebersamaan, datang Muhammad dan Khalid. Nah, ini wal asri, demi masa. Kasroh berarti sumpah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Dan seterusnya. Ya. Jadi dalam surat Al-Asr terdapat makna keutamaan saling menasihati, ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya, lafi khusr. Udah ada la, ada inna. Kuat banget. Pokoknya manusia benar-benar sungguh rugi. Ya, banyak penguatnya. Lafi, bukan lafi, kebalikannya. Lafi benar-benar. Lafi khusr. Ya, lafi khusr ini adalah benar-benar rugi. Kalau lafi khusri tidak rugi, jauh maknanya. Pendek maknanya benar-benar, panjang maknanya tidak. Hati-hati kalau baca Al-Quran, ini bahaya. Innal insana lafi khusri. Ini musibah maknanya, langit dan bumi. Innal insana lafi. Nah, lanya nggak panjang. Ya. Apalagi kalau baca kuliah, waduh musibah lagi. La a'budu ma ta'bud. Aku benar-benar menyembah yang kalian sembah, musibah. Kan harusnya la a'budu, aku tidak menyembah. Kalanya pendek, benar-benar menyembah. Berarti persetujuan maknanya. Ya walaupun jahil, ini jahil kan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah yang kalian sembah. Kalau la-nya dipendekkan, la a'budu ma ta'budun. Aku benar-benar menyembah, naudzubillah. Tidak jadi benar-benar gara-gara dipendekkan. Hati-hati. Ya, bahasa Arab. Ya. Ya, di sini ada keutamaan Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu dan semangat beliau di dalam mengajarkan ilmu, ya, menyebarkan sunnah dan nasihat kepada ummah. Ya, sebagai pengamalan surat Al-Asr. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Bukan benar-benar rugi, berada di dalam kerugian. Paham gak bedanya? Kalau rugi, ruginya masih di luar. Di dalam kerugian, jadi masuk dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Nah, ini pengecualian. Ya. Jadi tadi umum, ini khos. Dalam usul seperti itu. Kecuali,
ilal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Berarti mengamalkan ayat itu. Maka kata Syafi'i, sekiranya Allah tidak menurunkan hujah kecuali surat ini, maka telah mencukupi. Maksudnya dari sisi apa? Kandungannya, kalau diamalkan. Fayanbahi lil ulama'i wat tullabil ilmi an yanshurus sunan bainan nas. Maka sudah selayaknya bagi ahli ilmu, para penuntut ilmu, itu menyebarkan sunnah ya di tengah-tengah manusia. Ya. Wa alla yaktafu bi wuduhiha wa ma'rifatin nasi laha ijmalan. Tidak cukup ya menjelaskan sunnah tersebut secara global saja, harus ada rinciannya. Ya, rinciannya tentu tidak bisa didapati kecuali di dalam kajian. Ini kan global, tapi kemudian dirinci, tentu dalam pembahasan. Makanya kalau pembahasan secara global ya gampang-gampang saja. Hadis terjemah itu kan global. Sedangkan rincinya yaitu butuh waktu, butuh kesabaran. Ya, tidak mencukupkan dengan yang menjelaskan sunnah itu atau memberitahu sunnah tersebut kepada manusia secara mujmal, secara global saja tidak cukup. Global dulu, baru secara rinci. Ya. Fa inna Utsman radhiyallahu anhu bayyana sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bil fi'li ma'annahu ya ma'annahu amrun ma'rufun wala siyama fil qarnil awal. Karena Utsman tadi di samping ya menjelaskan sunnah secara global, beliau mempraktekannya dengan perbuatan beliau. Ya, sifat wudu dipraktekkan langsung. Sehingga sesuatu yang global itu menjadi jelas ketika melihat langsung prakteknya. Kan tadi kesalahpahaman itu bisa datang apabila disampaikan secara global saja. Mungkin lafaznya tidak ada yang salah, mencuci 3 kali, mengusap kepala, itu lafaznya benar semua. Tapi karena tidak melihat praktek langsungnya, kaifiahnya tidak diperlihatkan secara langsung, tentu ada potensi untuk salah paham. Nah, ini luar biasa ya, seorang Amirul Mukminin yang sibuk yang mengurusi pemerintahan masih sempat mengajarkan bagaimana cara berwudu. Cara berwudu yang benar. Ya. Padahal perkara wudu di masa-masa awal Islam tentu sesuatu yang ma'ruf. Tetapi tetap Utsman mencontohkan. Ya, kemudian diriwayatkan oleh maulanya yaitu Humran ibnu Abban rahimahullah taala. Jadi sebagian ulama menulis kitab sifat wudu Nabi dengan asal hadisnya hadis ini saja. Jadi syarah hadis ini. Hadis ini disyarah menjadi satu buku sifat wudu Nabi. Tentu hadis yang lain sebagai pendukung saja, tapi hadis utamanya ini. Ya. Hadis sifat wudu Nabi. Adapun hadis sifat salat Nabi itu hadis Abu Hurairah. Hadis al-musi fi salatihi. Orang yang salah dalam salatnya, keliru, yang suruh diulang salatnya. Itu jadi satu kitab sifat salat Nabi. Tentu ada hadis lain yang mendukung, tapi hadis utamanya ini. Jadi ilmu di dalam Islam ya benar-benar sangat dimuliakan. Satu hadis bisa jadi satu pembahasan. Nanti ada kitab ya sifatu hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat hajinya Nabi. Sifat haji Nabi. Itu ada hadis Jabir yang panjang. Ya, cara haji Nabi. Menjadi satu kitab juga. Ya, hadis Jabir. Hadis Humran jadi satu kitab sifat wudu Nabi. Hadis Abu Hurairah sifat salat Nabi. Hadis Jabir bin Abdullah sifat haji Nabi SAW ya. Sifatu hajjatin Nabi SAW. Sifat atau cara haji Nabi SAW. Itu hadis terlengkap di dalam masalah haji. Kemudian ya, di antara faedah hadis ini
Hadal hadis huwa ahadul ahadits allati bayyanat sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal kamal. Hadis ini adalah salah satu di antara banyak hadis yang menerangkan sifat wudu Nabi SAW secara sempurna. Bahkan yang paling sempurna adalah hadis ini. Qala Ibnul Mulakkin. Imam Ibnul Mulakkin mengatakan huwa aslun 'azimun fi sifatil wudu. Ini adalah asal pondasi yang besar yang menjelaskan sifat wudu Nabi SAW. Jadi kembali ke hadis ini semuanya. Sifat wudu pasti yang utama hadis ini. Ya. Sebagaimana di depan tadi ucapan siapa? Az-Zuhri. Az-Zuhri mengatakan wa kana ulama'una yaqulun hadzal wudu asbahu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalat, ya. Hadzal wudu ini asbahu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalat adalah wudu yang paling sempurna bagi orang yang ingin melaksanakan salat. Kata Imam Ibnu Syihab, Muhammad Ibni Muslim Az-Zuhri, syekh dari Imam Malik. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan hadis ini sebagaimana hadis pokok, sebagai hadis pokok, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan hadis ini sebagai hadis pokok di dalam pembahasan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis-hadis setelahnya itu dijadikan sebagai hadis mukammilat lahu, penyempurna hadis ini. Faedah tambahannya di hadis berikutnya. Ya. Makanya para pensyarah Bulughul Maram ketika membahas ini, mereka tidak membahas masail yang panjang, tetapi hanya membahas fikih hadis ini saja. Karena nanti ada lagi hadis yang masih berkaitan dengan wudu. Kalau dibahas tuntas masailnya, nanti berulang pembahasannya. Karena hadis-hadisnya masih banyak sekali tentang wudu. Ya. Di antara faedah hadis ini adalah bolehnya meminta tolong bawakan atau dihadirkan air untuk berwudu, meminta tolong kepada orang lain, ya. Jawazul isti'anah fi ihdari ma'il wudu. Bolehnya meminta tolong untuk dibawakan alat untuk berwudu, meminta tolong agar dihadirkan alat untuk berwudu, yaitu air. Boleh. Karena di sini Humran mengatakan apa? Inna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwadu'in. Utsman meminta dibawakan wadu, air untuk berwudu. Berarti boleh minta tolong. Bahkan dihikayatkan adanya ijma oleh Imam Ibnul Mulakkin tentang bolehnya hal itu tanpa ada kemakruhan. Tidak makruh meminta tolong dibawakan air wudu. Ya. Apalagi di sini Utsman sebagai maulanya, ya, yang pernah jadi tuannya, ya wajar. Tolong ambilkan air untuk berwudu. Ini tidak makruh. Ya. Dinukil ijma oleh Imam Ibnul Mulakkin tentang bolehnya tanpa ada kemakruhan. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam syarah Umdatul Ahkam, kitab Kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam karya Imam Ibnul Mulakkin. Ya. Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Nah, itu diterangkan tentang bolehnya hal itu secara ijma. Ini dibawakan airnya. Membawakan airnya saja. Maka masuk dalam kebolehan hal itu adalah menuangkan air bagi al-mutawaddi, bagi orang yang berwudu. Jadi dituangkan. Tolong tuangkan airnya. Dia mencuci tangannya, dituangkan, boleh. Ya. Minta dituangkan, hukumnya adalah boleh. Apakah ada riwayatnya? Ada. Riwayat dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Siapa Al-Mughirah Ibnu Syu'bah? Tuan dari Abu Lu'lu' al-Majusi yang nusuk Umar. Al-Mughirah Ibnu Syu'bah itu pembantunya Rasulullah SAW. Maksudnya orang yang sangat senang melayani Rasulullah SAW. Karena ada beberapa orang yang suka melayani Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Kemudian Rabi'ah Ibni Ka'ab Ibni Malik,
ya, Rabi'ah, Ibni Ka'ab, Ibni Malik. Itu juga melayani Rasulullah SAW. Bahkan pernah Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku. Setelah menyediakan air wudhu buat Rasulullah SAW. Ya. Rabi'ah Ibni Ka'ab Ibni Malik Al-Aslami, itu lengkapnya. Ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Silakan kamu minta apa saja. Kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin bertetangga denganmu di surga. Permintaannya satu doang. Saya ingin bertetangga dengan engkau di surga, wahai Rasulullah. Bukan saya pengen masuk surga. Masuk surga belum tentu bertetangga. Ya kalau bertetangga bagaimana? Ya pasti masuk surga. Ini cerdas banget ini Rabi'ah. Ya. Au khairu dzalik. Apakah enggak minta yang lainnya? Huwa dzaka ya Rasulullah. Itu saja sudah cukup. Ya. Mintanya itu saja. Maka kata Rasulullah SAW, ya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku agar aku bisa memohon kepada Rob, ya, permintaanmu tadi agar dikabulkan. Aku mohon kepada Rob, bantulah aku bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, maksudnya sholat sunnah. Ini salah satunya, yaitu Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Kata Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, kalau tadi Rabi'ah Ibni Ka'ab Ibni Malik Al-Aslami yang minta bertetangga. Nah ini Mughirah Ibnu Syu'bah. Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, ya, baina ana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, id nazala faqada hajatahu. Tiba-tiba Rasulullah singgah, mampir, ya, untuk qada hajah. Di perjalanan mampir untuk qada hajah. Ini qada hajah aja dihikayatkan, luar biasa ini, wah. Iya, karena semuanya ada adabnya. Jaa, ya, thumma jaa fa sababtu alaihi min idawatin kanat ma'i fatawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Kemudian Rasulullah, ya, mendatangiku, ya, setelah qada hajahnya. Beliau qada hajah, kemudian datang ke Mughirah, kan tadi bersama Mughirah. Fasababtu alaihi min dawatin kanat ma'i, maka aku pun menuangkan air yang ada di idawah. Idawah itu bejana, wadah yang aku bawa. Kemudian Nabi berwudu dengan air yang aku tuangkan tersebut. Kemudian Nabi mengusap kedua khufnya. Kan lagi safar ini, memakai khuf, ya, memakai khuf. Ini menunjukkan boleh menuangkan air yang digunakan untuk berwudu. Jadi boleh meminta dibawakan airnya saja, bahkan boleh sekaligus menuangkannya. Ya. Ini dalil bolehnya hal tersebut. Hah? Qada hajat BAB itu qada hajat itu BAB. Masih belum disyarah. Ya, qada hajah. Qada menyelesaikan hajatnya, buang hajat lah bahasa gampangnya itu. Buang hajat. Ya, paham kan buang hajat? Qada maknanya banyak, ya. Qada maknanya banyak, nanti dipanjang bahasa lagi. Jadi ini bahasa riwayatnya adalah faqada hajatahu, Nabi menunaikan hajatnya. Qada hajat, buang air. Di sini Nabi tidak disebutkan cebok dan menggunakan air. Kan yang disebutkan air tersebut digunakan untuk berwudu. Berarti istijmar. Kan telah diterangkan istijmar itu dibolehkan bukan karena keharusan. Kalau tayamum kan keharusan karena tidak ada air. Berarti kalau ada air harus pakai air. Tapi menggunakan batu atau semisalnya itu pilihan. Meskipun ada air, menyengaja menggunakan batu tidak masalah.
Bahkan ini adalah ceboknya para lelaki di zaman sahabat, itu kan. Kalau cebok pakai air, ini adalah wudunya wanita, ceboknya wanita harus pakai air. Ya, itu di zaman itu. Walaupun kalau pakai air tentu lebih bersih. Kan yang utama menggabungkan, ya menggabungkan antara batu dengan air itu yang utama. Tapi mencukupkan salah satunya juga boleh. Cuma mencukupkan dengan air tentu lebih bersih daripada dengan batu. Ya, istijmar. Istijmar itu ada syaratnya, munqi. Munqi itu apa? Bersih, tetapi tidak bersih banget. Harus masih ada sisanya yang bisa bersih hanya dengan air. Nah, itu udah munqi. Tetapi athar baik warna ataupun bau itu adalah tidak bisa menempel. Tetapi maksudnya ketika memakai celana tidak menempel ke celana. Cuma warnanya kadang masih ada, baunya masih ada. Tetapi hukumnya terangkat. Walaupun hakikat bau, hakikat najisnya kan masih menempel, tapi hukumnya terangkat. Ini makna toharoh. Wartifa'u hukmi dzalik, terangkat hukumnya. Hakikatnya masih ada, hukumnya terangkat. Kan seperti itu. Kemudian ya pelajaran berikutnya, bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu menempuh ya metode di dalam menerangkan sifat wudu Nabi SAW, metode menerangkan dengan perbuatan tanpa ucapan. Ya, kan tadi semuanya perbuatan, ucapannya kan nanti setelah selesai wudu. Ya, jadi metodenya adalah lihat saya berwudu, dipraktekkan dengan perbuatan, nggak ngomong. Setelah selesai baru komentar. Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu sebagaimana wuduku ini. Ini baru komentarnya. Ya, barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini dan seterusnya. Itu baru ucapannya. Tetapi praktek wudunya diterangkan dengan diterangkan dengan metode apa? Praktek, ya. Bukan dengan ucapan. Ini adalah salah satu metode di dalam menjelaskan adalah praktek. Maka ini perlu praktek wudu insya Allah nanti. Ya, kalau udah ya perlu disiapkan ya ember ya praktek wudu insya Allah kalau membahas beberapa hadis nanti. Atau praktek sholat nanti Pak Indro jadi modelnya insya Allah. Ya di sini ya, di antara alasannya menerangkan hukum, di antaranya sifat sholat Nabi dengan praktek langsung, li'annal wasfa bil fi'li asra idrakan, ya wa adaq taswiron, ya wa adaq taswiron. Jadi menjelaskan hukum dengan praktek secara langsung itu lebih mudah untuk dipahami karena kan melihat langsung bagaimana gerakannya, bagaimana cara memasukkan airnya, lebih mudah karena dilihat langsung daripada ngomong masih penggambarannya belum sempurna, ya. Wa adaqu taswiron, ya lebih detail di dalam penggambarannya. Kalau dengan ucapan baru gambaran yang belum jelas. Nanti prakteknya belum tentu sesuai dengan yang digambarkan. Tetapi kalau melihat langsung jelas, ya, antara yang digambarkan dengan prakteknya terlihat jelas. Kemudian lebih menenangkan hati, ya. Lebih menenangkan hati. Karena keterangan dengan ucapan itu pasti fokusnya pada apa? Orang menerangkan dengan ucapan, fokusnya pada apa? Pada lafaznya. Ya, kalau dengan ucapan fokusnya pada lafaznya. Sedangkan lafaz itu terkadang memiliki kemungkinan-kemungkinan. Tetapi ketika diterangkan dengan perbuatan tidak mungkin memiliki kemungkinan. Ya kan? Kalau lafaz ya ngomongnya A bisa mempunyai makna yang lain. Ya, walaupun lafaznya sudah benar lafaznya. Lafaznya sudah benar. Ya kayak contoh misalkan aku melihat Rasulullah SAW sholat meletakkan tangannya di atas dada misalkan. Ini kan lafaznya jelas dada.
ternyata bisa mempunyai kemungkinan apakah benar-benar dada atau depan. Nah, kan? Berarti kan fokus dengan apa? Dengan lafaz. Tapi kalau misalkan dipraktekkan, oh ternyata sholatnya seperti ini. Oh berarti makna ini dibawa ke makna depan misalkan. Ya. Jadi fokus kepada lafaz. Begitu juga membaca kitab para ulama, fokus kepada lafaznya tanpa melihat praktek ulamanya, ya tentu banyak kekeliruan. Maka itulah ilmu diambil dengan cara talaki, langsung diambil langsung dari guru. Kalau memahami sendiri dari kitab, tentu ya ada potensi salah paham. Ada potensi salah paham. Ya intinya ya seorang muallim atau pengajar hendaknya menempuh suatu jalan yang paling dekat ya. Yang paling dekat untuk bisa memahamkan, untuk bisa menjelaskan agar ilmu tersebut atau maklumat tersebut itu lebih mudah sampai kepada para siswanya. Jadi bagi para muallim, pengajar menempuh metode yang paling dekat. Ya, paling dekat, paling mudah yang menghantarkan para tulab atau para siswa tersebut sampai kepada maklumat atau ilmu-ilmu pengetahuan yang dimaksud. Yang tadinya baru ada gambaran di kepala, maka diterangkan dengan gamblang sehingga tidak ada kesalahpahaman. Kemudian pelajaran berikutnya masyru'iyatul wudu'i bihadhil kaifiyah ya. Masyru'iyatul wudu'i bihadhil kaifiyah, disyariatkan berwudu dengan kaifiyah atau tata cara yang disebutkan di dalam hadis ya, yaitu mencuci telapak tangan 3 kali kemudian berkumur dan seterusnya. Ini adalah sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya mencuci telapak tangan 3 kali, tetapi ini adalah sunnah. Jadi mencucinya bukan wajib. Ini mencuci telapak tangan 3 kali adalah hukumnya sunnah, ya bukan wajib. Karena ini adalah riwayat ini datang di dalam keadaan perbuatan Nabi SAW saja, bukan ucapan. Ya, sebagaimana di dalam hadis Utsman ini. Jadi hadis perbuatan, hadis sekedar perbuatan Nabi SAW tidak menunjukkan hukumnya wajib. Sekedar perbuatan Nabi, ya tidak dibarengi dengan ucapan Nabi, tidak otomatis menjadi hukumnya wajib. Walaupun kadang-kadang perbuatan itu menunjukkan sesuatu yang wajib apabila perbuatan diulang-ulang tidak pernah ditinggalkan. Ya, bisa memberikan faedah wajib. Tetapi di sini mencuci tangan 3 kali itu hukumnya adalah sunnah. Karena yang wajib adalah, yang diijmakan adalah yang ada di dalam surat Al-Maidah tadi. Itu yang diijmakan. Adapun sisanya itu wajibnya berdasarkan ijtihad. Wajibnya berkumur itu ijtihad. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib di dalam wudu, sunnah di dalam mandi. Ini ada khilaf. Jadi yang diijmakan adalah 4 anggota badan yang harus dikenakan air. Berkaitan dengan ini dikatakan walaisa ghusluhuma wajiban, mencuci kedua telapak tangan itu tidaklah wajib. Li'anna Allah Ta'ala dzakara al-wudu'a fil Qur'an kama fi ayatil Maidah wa bada'a bi ghuslil wajhi wa lam yadhkur ghuslal kaffain. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana tadi di dalam surat Al-Maidah, Allah memulai dengan perintah mencuci wajah, tidak menyebutkan mencuci kedua telapak tangan. Kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi
Imam Ibnu Qudamah penulis Al-Mughni mengatakan walaysa ghusluhu ma biwajibin 'inda ghairil qiyami minan naum bi ghairi khilafin na'lamuhu. Ya walaysa ghusluhu ma biwajibin 'inda ghairil qiyami minan naum. Mencuci kedua telapak tangan ini tidaklah wajib ya kecuali apabila bangun dari tidur. Tidak ada khilaf para ulama bahwasanya mencuci kedua telapak tangan itu sebelum wudu itu tidak wajib kecuali apabila dia bangun tidur, baru ada khilaf. Kalau dia tidak bangun tidur, maka disepakati tidak wajibnya. Tetapi ketika bangun tidur itu diperselisihkan. Tidurnya pun diperselisihkan, tidur malam apa tidur secara umum. Karena ada hadisnya, ya. Apabila idza staiqadha ahadukum minan naum, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, fala yudkhil yadahu, janganlah dia memasukkan tangannya fil ina ke dalam bejana hatta yahsilaha salasa marrat, kan gitu. Sampai dia mencucinya 3 kali. Kemudian Nabi SAW menjelaskan alasannya, li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam bermalam. Semalam bermalam di mana? Berarti ini menunjukkan tidur malam apa tidur siang atau tidur umum? Tidur malam. Maka di dalam mazhab Hambali, kalau bangun dari tidur malam sebelum berwudu, ini kalau mau berwudu ya, bangun tidur dari tidur malam, pengen berwudu, belum ngapa-ngapain, pengen berwudu, maka wajib mencuci telapak tangannya 3 kali sebelum dicelupkan. Kalau bangun tidur siang maka tidak wajib. Jumhur ulama sunnah secara mutlak. Mau tidur mau enggak sunnah. Ya. Sebagian ya dilihat tidurnya, ini tidurnya tidur lelap atau tidur masih bisa mendengar, kayak lagi khutbah itu kan tidur juga. Tapi tidurnya tidur nggak lelap. Tentu kalau bangun tahu lah tangannya nggak mungkin bermalam kemana-mana. Nah, maka kalau yakin tangannya suci, langsung aja masuk ke ina, ke bejana. Kalau ragu, baru dicuci. Itu mazhab Malik. Ya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat tentang sunahnya mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu kecuali apabila bangun dari tidur. Di sini ada khilaf baru. Kalau nggak tidur, ya dilihat. Kalau tidak memegang najis maka langsung dicelupkan. Nah, hadis-hadis yang ada menunjukkan berwudunya apa? Dicemplung, menciduk langsung. Nah, seluruh ulama sepakat bahwa riwayat-riwayatnya ya memang berwudunya di ina, di bejana. Nah, ini juga kesalahpahaman memahami air mustakmal. Karena membaca lafaz tanpa tahu prakteknya, ini musibah lagi. Di dalam mazhab Hambali, di dalam mazhab Syafi'i kan ada air mustakmal. Jadi seakan-akan kalau sudah airnya kurang dari 2 kula, maka tidak boleh dicelup. Padahal yang dimaksud air mustakmal apabila digunakan untuk mencuci sesuatu yang wajib. Ini kalau berpendapat ada air mustakmal. Kalau tidak berpendapat ada air mustakmal ya bebas, mau diobok berapa kali juga tidak masalah. Ini yang berpendapat air mustakmal tidak mengapa. Asal meniatkan ketika mencelupkan basuhan yang wajib, meniatkan sebagai gayung. Ya nanti insya Allah prakteknya versi mazhab Hambali aja, biar ada air mustakmal. Kalau versi mazhab Maliki langsung diobok-obok juga nggak masalah. Ya. Jadi ada kesalahpahaman, tidak boleh menggunakan air mustakmal untuk berwudu. Ya memang betul dalam mazhab Syafi'i, cuma definisi mustakmalnya salah paham. Hampir tidak pernah diajarkan. Dikiranya begitu tangannya mencelup langsung jadi mustakmal airnya. Jadi harus airnya 2 kula atau lebih. Ini kekeliruan. Kekeliruan yang sangat nyata perlu. Karena jelas-jelas seluruh riwayat yang ada, Nabi SAW ataupun Utsman tadi mempraktekkan mencelupkan ke dalam bejana.
Ini tidak menafikan pendapat mazhab Syafi'i adanya air mustakmal. Tidak menafikan adanya air mustakmal. Misalkan ada air, ini di di bejana cuma berapa liter? 5 liter lah, berarti kan sedikit. Misalkan ada haitham itu. Diobok-obok sama haitham. Mustakmal enggak airnya? Ya enggak bakal mustakmal, kan diobok-obok, bukan untuk mengangkat hadas. Ya. Tetapi misalkan ada seorang mukallaf ingin berwudu, ini versi Syafi'iyah, kemudian dia menciduk dalam rangka mengangkat hadas, maka ketika tangannya masih di bejana, ini suci mensucikan. Tapi begitu diangkat, ini mustakmal, karena niatnya mengangkat hadas di sini. Niatnya mengangkat hadas di bejananya. Tapi kalau niatnya sebagai gayung, saya pengen nyiduk air sebagai gayung, baru dicuci di sini, ya tentu ini nggak mustakmal. Kan tadi niatnya jadi gayung. Nah, nyucinya di sini. Palsuan kedua, ketiga langsung aja masukin ke sini, dikobok nggak masalah, kan nggak mengangkat hadas, berarti masih suci mensucikan. Ini tidak diajarkan air mustakmal seperti ini, jadi langsung aja mustakmal. Iya. Maka ada kesalahpahaman di dalam memahami air mustakmal. Itu kalau berpendapat adanya air mustakmal, tidak sekaku itu sebenarnya. Jadi tidak saya, ya kalau berpendapat tidak ada air mustakmal ya lebih gampang lagi, langsung aja dikopok dari awal kan gitu. Ya. Ya, masih ada beberapa faedah hadis yang belum dibawakan. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sedikit lagi kemudian memasuki hadis berikutnya. Ya. Demikianlah yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.